Kembali lagi di Alko Bandung TV. Kali ini kita ngomongin poli. Ada Bang Julni, Muhammad Julni Hilnanda. Beliau salah satu pengurus, ketua, Binpres di Alko. Salah satu senior Alko, pelatih senior. Beliau ini berlisensi level 1 internasional. Kita coba-coba ngobrol ya guys ya, teman-teman Baraya Alko. Bang, ini kan kita terkendala dengan material. Artinya bibit-bibit yang ada sekarang itu kan tidak semuanya sesuai ekspektasi kita. Kendala kita di mana, Bang? Terima kasih. Kondisi yang ada itu, aku dilihat sekarang itu yang hanya dia menyaring atlet yang daftar. Jadi sebagaimana penerima itu ya kita hanya bisa menerima tanpa bisa menentukan patokan seleksi yang akan mendaftar sebagai calon bola voli. Jadi misalnya kalau yang datangnya ya maaf misalnya di bawah kewajaran pemain voli lah, kita nggak bisa nolak saat ini karena ya mereka mencoba ingin belajar voli di klub Alko mungkin itu, tapi sebaiknya sih mungkin ke depan nanti kita harus tetap memberikan standar bahwa voli itu adalah salah satu olahraga yang sangat ditunjang dari tinggi badan atlet. Itu mungkin. Dari sekarang atlet Alko itu sekitar 200 sampai 250 yang berlatih. Itu kalau kita kerucutkan, kita ini kira-kira berapa persen sih yang kira-kira bisa mendukung untuk Alkonya, untuk Kota Bandung, Jawa Barat ataupun nasional? Kira-kira sampai 5% dari kita punya, ini tidak di luar yang senior ya, senior Yola Wilda, April segala macam. Ini yang di bawahnya, level di bawahnya. Bisa dapat 5% atau berapa persen kira-kira yang bisa kita peroleh dari sekian banyak atlet yang sedang berlatih putra-putri ini? Dari seluruh atlet bibit yang ada di Alko itu, kalau dari jumlah sekitar segitu itu paling hanya berapa ya, hanya ya nggak lebih dari 5% lah, 3%, 4%-an lah yang mungkin bisa kita lihat dari tinggi badannya, dari posturnya yang menunjang nantinya ke depan. Mungkin hanya sekitar segitu, 3%, 4%. Ada beberapa orang, artinya mungkin bisa disebut kalau angka sih ya sekitar 6 Putri? 6 ya di putri. Di putra juga saya rasa juga tidak beda jauh. Yang sudah mulai kelihatan? Yang sudah mulai kelihatan, karena dari keduanya itu ada perbedaan standar sebenarnya antara tinggi pemain putra dan tinggi pemain putri. Tinggal kita lihatnya dari sudut mana gitu. Kita kan harus mengakali, Bang. Ini kan tingkat persaingan luar biasa, terlebih-lebih di Kota Bandung, di Jawa Barat, di nasional pun memang persaingan luar biasa. Ini mengakali yang tadi harus melengkapi sebuah tim agar dapat bersaing dengan kondisi yang ya tidak semuanya level 1 ya, menurut kita ada level 2, level 3. Itu kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi itu, mengimbangi teman-teman yang 6 tadi misalnya hingga menjadi 12, hingga menjadi 18 misalnya? Ya, harapan kita sih sebenarnya salah satunya adalah harapan itu tidak kita bisa lepaskan dari senior-senior pendahulu dulu atlet kita kita punya baik di putra maupun di putri, karena sebenarnya ada keleluasaan bagi mereka untuk juga ikut berpartisipasi membuat meregenerasikan mereka ketika mereka mendapat kesempatan banyak bermain di luar. Jadi artinya mereka mungkin sudah mulai bermain di tarkam-tarkam atau pertandingan-pertandingan yang sifatnya nasional, seperti misalnya di U17 U17 itu kalau di resminya, mungkin kalau di
ini levelan-levelan tarkam saya rasa banyak di antara penonton-penonton itu atau baik pun orang tuanya mungkin kalau melihat wah ini ternyata pemain aku bagus nih katanya. Di mana mungkin awal-awal dari situ yang bisa dijemput bola oleh teman-teman atlet yang sudah mulai bermain di luar. Ketika itu mungkin saja kita bisa berharap atau bahkan Alkonya sendiri menitipkan pesan kepada mereka, minta tolong misalnya kalau ada yang tertarik juga tentu mereka juga si senior ini juga tahu batas kewajaran untuk menjanjikan menjadi seorang pemain bola voli yang tinggi. Jadi di level ketika mereka bermain juga sudah mulai memberikan standar untuk dibawa misalnya atau tertarik bisa dijalurkan disambungkan ke klub Alko gitu. Jadi sebenarnya itu bisa salah satu terobosan yang bisa dilakukan sekarang seperti itu. Jadi banyak jam terbang senior itu bermain di daerah-daerah di luar-luar ya. Sementara kalau dari dalam kota saya rasa sudah sedikit karena memang terus terang minat untuk menjadi pemain voli itu mungkin agak sedikit berkurang sekarang di lokalan sendiri. Kita sempat jeda itu berapa tahun sebelum ketemu dan menghasilkan Yola Wilda. Setelah itu kita mendapatkan April. Nah, sekarang setelah Yola Wilda April, kita kan sempat jeda lagi nih. Sempat jeda beberapa tahun sebelum mengembalikan lagi pemain-pemain dengan selevel Yola Wilda April. Ini normal atau ada kendala-kendala lain? Ya, harusnya kalau dari nama besar Alko mungkin sebenarnya kita bisa tertutupi masalah regenerasi ini dengan nama besar mereka sebenarnya gitu. Cuman saya melihat ada putus atau fokus pada saat itu. Kenapa begitu jauh jedanya, sama seperti klub-klub amatir lain lah. Kalau ketika sedang asik bermain di level senior sudah mendapatkan pemain-pemain yang baik yang berkemampuan tinggi itu kadang kita juga kadang lupa terlena dengan pembinaan yang harusnya harus tetap disiapkan di bawahnya gitu. Jadi pada saat itulah Alko mungkin sekitar 5 tahun di bawah Yola itu bukan artinya hilang 5 tahun sih sebenarnya, cuma paling beberapa proses dari umuran mereka itu cuma ada 1-2 gitu. Jadi memang tetap terlihat ketimpangan di situ, ada ketimpangan regenerasi. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat dengan basic Alko yang melakukan pembinaan dari anak-anak istilahnya usia PAUD atau usia SD, berarti rentang-rentang itu bukan masalah buat Alko karena proses pembinaan itu tidak pernah berhenti. Kira-kira begitu kan, Pak? Iya, betul. Jadi sepakat itu. Jadi kalau di Alko sendiri sih sebenarnya harusnya tidak terjadi kesenjangan umur lah dari pemain seniornya. Cuman ya itu yang tadi pertanyaan tadi di awal, mungkin seberapa signifikannya dari tinggi arah postur atau SDM yang tersedia ketika mereka belajar dari usia dini itu kan tadi pertanyaan tadi bahwa sekitar dari 100 atlet yang berlatih itu paling 3%, 4% yang mungkin menjanjikan nantinya memiliki tinggi badan yang baik. Ini kita kan banyak teman-teman pelatih, ada beberapa pelatih dengan kualifikasi nasional, daerah. Siapa aja sekarang yang aktif kira-kira di lapangan membantu Alko untuk berlatih? Ya, dalam harian latihan kita itu banyak teman-teman pelatih kita yang standar atau sertifikasi nasional itu ada 3, kemudian daerah. Termasuk siapa aja tuh? Sugeng? Pak Sugeng, Pak Andre, Bang Andre, mungkin nanti dilanjutkan sama ada Bang Uu di sana, ada Bang Ucok juga, ada Asep juga, Tepos ya. Ada Tepos. Kemudian ada juga yang juniornya seperti
Andri lah yang mungkin sekarang agak terganggu kesibukannya. Ya, ya, kita harapkan semuanya ya bisa tetap aktif dan membantu melatih Alko untuk ya karena kita punya ratusan anak ya. Jadi Alko kalau jadwal berlatih Alko sendiri seperti apa Bang jadwalnya sekarang? Untuk jadwal berlatih di Alko tuh kita punya 6 hari latihan sebenarnya yang kita bagi dua, untuk putri dan untuk putra. Jadi kita silang lah, kalau silang kita lewat 1 hari. Untuk putri itu kita punya latihan wajib itu hari Senin, Rabu dan Jumat. Kemudian kalau putranya Selasa, Kamis dan Sabtu. Dalam 6 hari latihan itu memang kita bagi-bagi kelas maupun dari berdasarkan umur maupun dari keterampilannya kita bagi-bagi lagi untuk mengisi jadwal wajib latihan di 3 hari itu. Tidak menutup kemungkinan juga ada sela-sela latihan tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya kita menambah kondisi fisiknya di hari yang bukan 3 hari tadi. Jadi misalnya kalau putri di Selasa Kamis kita bisa sisipkan di tempat latihan kita itu untuk melakukan latihan tambahan kondisi fisik sebagai penunjang kemampuan keterampilan teknik dari si atlet itu sendiri. Jadi ya itu mungkin. Dan itu cukup ya untuk Saya rasa 3 itu cukup. 3 plus berarti ya, 3 plus plus gitu ya. 3 plus dengan 3 jam latihan yang tidak terganggu oleh latihan fisik. Maksudnya gini, kalau kita latihan teknik secara 3 jam dengan pemanasan itu saya rasa cukup ketika itu diisi memang dengan sasaran teknik, tidak tergabung dengan fisik. Jadi kita bisa menambah latihan fisiknya di luar latihan teknik. Itu di lantai 5 kan kalau saya tidak salah ada 5 lapangan itu. Apakah semuanya terpakai? Apakah semuanya sudah bisa mengakomodir adik-adik atlet yang lumayan banyak tersebut? Atau bagaimana kondisinya sekarang? Ya, kondisi Apakah 5-5-nya terpakai atau hanya sebenarnya cukup? lapangan yang ada tuh kita punya 5. Ada 2 lapangan yang memang kurang optimal pemakaiannya, jadi kita menggunakan 3 lapangan yang kita optimalkan berdasarkan jumlah kelas juga dan jam berlatih. Jadi kita yang memaksimalkan tiga lapangan, tetapi ada 2 lapangan yang bisa. Biasanya dalam latihan itu ada beberapa yang ditarik oleh pelatih secara latihan terpisah, kita bisa menggunakan lapangan itu. Jadi 3 lapangan yang dimaksimalkan di situ. Terkait regenerasi dengan teman-teman pelatih, saya tidak bilang tua ya, tapi artinya kita kan sudah banyak yang senior-senior di atas 50, ada yang sudah 50. Apakah aku juga menyiapkan untuk regenerasi ke depannya? Itu sering disampaikan dalam rapat-rapat intern. Sebenarnya kita juga tidak berpikir saja hanya sumber daya atlet saja, tapi juga ketersediaan pelatih yang juga memang harus sudah mulai disiapkan. Kayak teman-teman kita dalam satu generasi sudah 50-an, misalnya di lapis keduanya itu sekitar harusnya itu sudah ada yang 30 tahun itu sudah mulai meniti karirnya sebagai pelatih. Itu bisa kita manfaatkan sebenarnya dari teman-teman bekas atlet atau mantan atlet Alko baik putra maupun putri yang memang bisa mau juga meniti karir atau menimba ilmu sebagai batu loncatan karir mereka di perbola volian. Di era Pak Hendra 15 tahun terakhir itu kita kan sempat Alko itu ikut 2 kali Proliga. Dan kalau nggak salah 9 tahun di divisi utama. Kira-kira kapan lagi nih Alko bisa mendekati, kalaupun tidak seheboh kita di zaman beliau itu, kapan lagi kira-kira kita bisa mendekati zaman-zaman itu, kita bisa lagi aktif di Lipoli divisi utama, kita bisa lagi mencari sponsor atau ada donatur untuk bisa ikut di Proliga. Kira-kira ada bayangan nggak Bang? Ya. Sebenarnya target realistisnya sih mungkin kita mengarah ke kejuaraan kejurnas Livoli divisi utama sebenarnya, karena itu
kalender utama dari sebuah klub yang di jenjang amatirnya. Jadi Livoli divisi utama itu adalah ajang tertinggi puncak karir antar klub di perbola volian. Jadi Alko yang tahun terakhir itu turun degradasi di tahun 2018 ya. 2018 itu tetap arahnya sih menuju agenda Livoli divisi utama ya, tapi memang kita harus mulai lagi dari level kejurda dan kejurnasnya dulu yang harus kita lalui. Melihat target realistis sih, saya rasa Alko masih bisa untuk mencoba bersaing di ajang tersebut sampai di puncak final. Cuman ya itu, kita harus segera siapkan pelapis karena April, Yola, Wilda, mereka mungkin nanti akan berkurang menjadi senior waktunya. ya, dan menjadi senior saja nantinya ya. Terus ini kan kita berada di kota Bandung, Bang. Tingkat persaingan di kota Bandung itu adalah salah satu yang menurut saya yang paling rame lah ya untuk di Indonesia. Bagaimana Bang untuk di kota Bandung sendiri kan putra-putri itu sangat rame. Ada klub-klub yang rajin sekali membina, ada yang dominan, ada yang ya macam-macam. Gimana Bang untuk kota Bandung kita sendiri? Untuk di intern kota yang ada biasanya itu kompetisi yang rutin di kota Bandung ini, tingkat persaingan saya rasa masih secara, kalau saya bicara secara orang kota Bandungnya mungkin masih jadikan kebanggaan karena level dan levelnya itu di atas rata-rata dari dengan teman-teman yang lain mungkin yang juga sama membina daerah-daerah lain, tapi di kota Bandung ini masih tetap menjadi ukuran lah atau Klub-klub ya, klub-klub itu aktif ya. ukuran standar bola voli, terutama mungkin sekarang sementara ini di putri ya, kiblatnya itu putri mungkin masih besar sekali kiblatnya walaupun sebelumnya memang putra kita juga menjadi kiblat di nasional. Mengingat karena kalau di putri saja di kota Bandung itu hampir 11 klub yang melakukan kompetisi dan juga mereka mempersiapkan regenerasi dengan mengikuti pertandingan kelompok umur. Dengan adanya ini kan kita bisa melihat bahwa ada jenjang yang memang harus atau tahapan proses yang disiapkan oleh Kota Bandung atau IFOBA menyiapkan itu, dan si klubnya pun tidak lari kemana-mana, jadi klubnya juga bisa fokus mengejar ajang kompetisi IFOBA sebagai ukuran evaluasi ke dalam untuk pembenahan teknik. Jadi kalau tingkat persaingannya sih putri di Bandung itu masih tinggi. Masih tinggi sekali. Ada beberapa klub yang besar juga di situ. Kalau putra? Kalau putra itu ada agak minimalis saya lihat. Ya, kalau di putra itu tahun berapa 4 tahun terakhir ke belakang itu justru beberapa pengurangan aktivitas klub yang ada. Jadi walaupun masih sekarang mungkin ada 6 atau 5 yang masih membina putra ya. Dengan muncul ada beberapa klub yang mulai mengikuti eksebisi dan tahun ini mungkin sudah menjadi anggota tetap. Itu kalau dulu memang kita putra dan putri itu untuk ukuran kompetisi itu bersaing lah jumlahnya. Ya, oke. Itu kita bicara indoor. Kita belum bicara yang pasir, yang di luar. Di Alko sendiri pun saya rasa kita kurang fokus juga ke arah itu. Termasuk di kota Bandung pun tidak semua klub melakukan pembinaan itu. Sehingga pada saat kejuaraan-kejuaraan pasir atau Porda, kesulitan juga mungkin ya kita di kota Bandung untuk menetapkan atlet-atlet pasir untuk dapat bersaing dengan daerah-daerah yang memang dari sananya rajin mengelola latihan pasir seperti Indramayu atau Pangandaran atau manapun. Yang kira-kira pandangan Abang seperti apa? Ya, ini karena kita bicara olahraga itu saya rasa ada beberapa tingkat fokus. Jadi arti kalau kita nggak fokus dalam satu cabang itu kemungkinan hasilnya juga tidak akan terlalu tinggi lah. Artinya di Alko ini sementara ini kita baru benar-benar mempersiapkan di indoor, walaupun dari
tadi disebut di FOBA juga ada kompetisi bola voli pasir, tapi realitas kenyataannya bahwa pemain yang bermain di pasir itu masih mengandalkan pemain-pemain indoor yang di klubnya masing-masing gitu. Jadi justru si voli pasir ini menjadi second opinion gitu dari sebagai pemain bola inti bola voli indoornya. Berbeda dengan negara lain atau daerah lain yang mulai lebih memprofesionalkan ke sana, karena voli pasir justru saya nilai bahwa dia memiliki kalender dan sirkuit yang lebih baik daripada bukan lebih baik, ya hampir sama lah dengan indoor. Mereka rajin mengadakan sirkuit di beberapa daerah, bahkan di seri Asia Tenggara, Asia Pasifik itu kalau kita ikuti dengan fokus itu saya rasa menjadi suatu bisa hal yang menarik gitu ditawarkan kepada atlet. Yang penting bahwa fokus itulah artinya dia tidak terlalu terpecah fokusnya antara pemain indoor dan pemain bola voli pasir. Ya, walaupun banyak juga ya dari indoor berhasil di pasir atau sebaliknya juga banyak ya. Ini terkait pandemi nih, terkait COVID. Ini kan agenda nasional. Ini kan seperti Proliga atau Kejurnas atau Lipoli kan sempat terhalang nih di tahun 2020 terkait COVID. Kira-kira kedepannya seperti apa Bang agenda kita? Apakah bisa jalan ya? Karena kan teman-teman yang setiap tetap berlatih ataupun masih menahan diri untuk tidak berlatih kan harus menyiapkan tim-timnya ke depannya. Kira-kira seperti apa Bang? Kalau pandemi pasti mempengaruhi semuanya lah. Olahraga juga saya rasa, karena kan olahraga itu bentuknya aktivitas dan mobilitas yang sementara di pandemi itu mungkin ada keterbatasan di situ, walaupun tidak secara langsung dan bisa diakalin sebenarnya. Kalau kalender kejuaraan otomatis itu kan kaitannya dengan izin, mungkin izin pelaksanaan dan keramaian, mungkin kita akan sulit untuk dapat. Dan sementara ini Alko juga cuman kita mungkin terus memacu atlet dalam latihan artinya, tapi kita tidak bisa secara kejuaraan besarnya, artinya kita selalu tetap mempersiapkan itu. Tapi tidak untuk pertandingan khusus, karena memang di tahun ini saya sendiri pribadi belum dengar ada kejuaraan yang di samping mungkin ada nanti multi event, itu juga tergantung izin dari pemerintah. Tapi secara performa atlet individu dan klub tetap kami pelihara itu selama masa-masa pandemi ini, agar ketika kita mudah-mudahan bisa mengatasi ini, kita sudah tidak terlalu banyak lagi mengulang dan harus beradaptasi baru lagi, tapi kita jagalah itu kondisi performa atlet masing-masing. Oke, Bang, mungkin cukup segitu ya bincang-bincang kita hari ini. Ya, istilahnya ini ngomongin voli. Jadi nanti ada episode-episode selanjutnya. Ini episode awal saya dengan Bang Jul untuk obrolan hari ini. Terima kasih Bang, senang bisa ngobrol dengan Abang. Terima kasih. Selamat siang. Demikian hari ini aku Bandung TV ngobrol-ngobrol dengan saudara M. Jul nih. Terima kasih.